Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudiani Sintawati dengan NIM 112410574. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam kaitannya dengan etika dan hukum bisnis, berdasarkan pengalaman kerja yang pernah saya alami. Oke, apa itu PKWT dan bedanya dengan PKWTT? Baik, PKWT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Nah, ini adalah jenis perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. Baik, sedangkan PKWTT berbeda dengan perjanjian waktu tidak tertentu atau yang merupakan perjanjian kerja untuk karyawan tetap atau tanpa batas waktu yang biasa disebut dengan pekerja tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perbedaannya ya, PKWT dan PKWTT. Jadi PKWT itu biasanya untuk pekerja proyek, musiman, atau harian lepas. Sedangkan PKWTT karyawan tetap di bagian produksi atau administrasi. Jadi perbedaan utamanya itu dari segi aspek itu ada dari jangka waktu. Jadi kalau PKWT itu terbatas, sedangkan PKWTT itu tidak terbatas. Nah, dalam aspek jenis pekerjaannya, PKWT itu musiman, proyek, harian, atau tidak tetap yang saya jelaskan di awal. Atau selanjutnya, sedangkan PKWTT itu tetap dan berkelanjutan atau terus-menerus. Nah, dari segi aspek perlindungan hukum, PKWT ini kurang stabil, sedangkan PKWTT ini lebih stabil dan terlindungi. Baik, selanjutnya syarat subjektif dan syarat objektif dalam suatu PKWT. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan syarat subjektifnya dulu, yaitu syarat ini berkaitan dengan kecakapan hukum pihak-pihak yang membuat perjanjian, yaitu pekerja dan pengusaha. Nah, dalam dasar hukumnya ini pada pasal 1320 KUH Perdata atau tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya ada mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan atau konsensus. Nah, kesepakatan ini para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat nih mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Nah, kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Yang kedua adalah kecakapan atau cakap. Nah, pihak-pihak yang membuat perjanjian ini harus cakap hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Nah, umumnya yang dianggap cakap adalah orang yang sudah dewasa dan tidak berada di pengampunan. Tidak berada di bawah pengampunan. Yang ketiga itu ada suatu hal tertentu atau objektum certum ya. Jadi di sini itu perjanjian harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan. Objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan sehingga tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Yang keempat itu adalah suatu penyebab yang halal atau causa lucrativa. Jadi di sini tuh adalah perjanjian harus memiliki kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, jadi keempat syarat ini harus terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah sudah sah atau dibilang sudah resmi dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada syarat objektif, yaitu syarat ini berkaitan dengan substansi perjanjian PKWT yang mencakup yang pertama itu harus dibuat secara tertulis, yang kedua memuat jangka waktu tertentu,
Yang ketiga, tidak boleh untuk pekerjaan bersifat tetap. Nah, dasar hukumnya itu berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PKWT hanya diperuntukkan bagi pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, serta tidak boleh untuk pekerjaan tetap. Atau bisa lagi ada secara hukumnya itu PKWT harus tertulis. Nah, ini ada pada pasal 57 ayat 1 dan hanya berlaku untuk pekerjaan yang tidak tetap. Dan berlaku pada pasal 56 ayat 2 sampai 3. Baik, saya akan menjelaskan dasar hukum pada pasal 56 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, di sini itu pasal 56 ayat 2 itu berisikan tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Ya, pasal 56 ayat 3-nya berisikan tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Nah, pada pasal 57 ayat 1-nya berisikan tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Selanjutnya, kita akan membahas konsep hubungan kerja dan relevansi dengan PKWT. Nah, hubungan kerja itu apa sih? Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang terjadi karena ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada perjanjian kerja, yang kedua ada upah, dan yang ketiga ada perintah kerja. Nah, ini tuh masuk ke dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, di sini itu mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang didasarkan pada perjanjian kerja yang memiliki unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, kalau dalam penjelasan ada perjanjian kerja. Nah, jadi itu ini termasuk pekerjaan. Jadi, adanya tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja atau buruh. Nah, yang kedua itu ada upah atau gaji. Nah, ini tuh adalah imbalan yang diterima pekerja atau buruh atas pekerjaan yang kita sudah lakukan dalam poin pertama tadi ya. Jadi yang ketiga itu ada perintah. Nah, adanya hak penguasa untuk memberikan perintah atau instruksi terkait pelaksanaan pekerjaan kepada pekerja atau buruh. Nah, jadi baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada PKWT ini menciptakan hubungan kerja yang sah. Nah, kenapa tuh? Nah, meskipun bersifat sementara selama memenuhi syarat hukum atau bisa disebut tertulis, pekerjaan tidak tetap dan jangka waktu tertentu, PKWT tetap menghasilkan hubungan kerja resmi karena antara pekerja dan pemberi kerja. Nomor 2 ini ada poinnya, yaitu unsur hubungan kerja ada dalam PKWT. Nah, perjanjian kerjanya pada PKWT itu sendiri adalah bentuk perjanjian. Nah, pada upah, pekerja PKWT tetap menerima gaji atau upah seperti pekerja lain. Nah, pada perintah, itu pekerja PKWT tunduk pada perintah dan aturan perusahaan. Yang ketiga itu ada PKWT adalah bentuk fleksibel dari hubungan kerja. Nah, ini tuh maksudnya adalah cocok untuk pekerjaan musiman, proyek jangka pendek, atau pekerjaan yang tidak berlangsung secara terus-menerus atau tidak tetap.
beda dengan PKWTT. Kalau PKWTT kan tetap. Nah, di sini PKWT adalah bentuk fleksibel dari hubungan kerja. Jadi di sini itu tidak memakan jangka waktu yang panjang. Nah, yang penjelasan berikutnya adalah meskipun fleksibel tetap menciptakan kewajiban hukum antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dokumen PKWT. Ya. Di sini ada nama PT-nya, saya blur. Jadi ini ada surat perjanjian kerja waktu tertentu, certain time work agreement. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini, terus ada nama, dan kedua belah pihak sepakat. Nah, ini selanjutnya disebut sebagai kedua belah pihak dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri. Nah, berarti sebelum kita menandatangani PKWT ini sebaiknya kita baca, karena ini ketentuan-ketentuannya ada di sini semua. Jadi yang pertama ini, kedua belah pihak sepakat untuk, pihak pertama setuju untuk mempekerjakan pihak kedua di perusahaan sebagai karyawan dengan masa kerja tertentu. Nah, di sini saya mendapat kontrak selama 12 bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 9 bulan Maret tahun 2024 sampai dengan tanggal 8 bulan Maret tahun 2025. Nah, selanjutnya poin kedua itu pihak kedua setuju untuk bekerja di perusahaan dengan jabatan operator. Oke. Yang selanjutnya itu di PKWT ini terdapat kayak pihak pertama kayak ada rincian gaji tentunya, terus kayak tunjangan atau kayak tunjangan makan siang, terus kayak pihak kedua berhak atas pembayaran upah lembur. Nah, bagi teman-teman yang misalkan di PKWT-nya tidak ada tertera kayak misalkan upah lemburnya itu nggak diberi upah. Nah, itu harus hati-hati ya teman-teman. Jadi kita harus baca. Nah, di sini ada pihak kedua berhak atas pembayaran upah lembur sesuai dengan peraturan yang telah berlaku di perusahaan. Nah, ini ada jam kerjanya juga. Dari ada shift 1 itu normal dan shift 2. Jadi di sini ada hanya 2 shift, dan juga ada tunjangan transportasi, dan juga ada biaya pengobatan semisal ada kwitansi yang asli ya. Selanjutnya di sini masih dokumen PKWT, contoh dokumen PKWT atau buktinya. Di sini ada poin ketujuh, yaitu pihak pertama mengikut sertakan pihak kedua pada program jam sostek. Nah, terus selanjutnya ada pihak kedua bersedia untuk memenuhi semua peraturan tata tertib. Pihak kedua dengan ini memberikan izin kepada pihak pertama untuk menyimpan dan memproses data pribadi milik pihak kedua. Nah, untuk tujuan pendaftaran BPJS, pendaftaran asuransi, sistem talenta, medical check up, pelaporan perhitungan perpajakan, pendaftaran rekening, dan institusi pemerintahan apabila membutuhkan data pribadi karyawan. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau misalkan data-data kita diminta oleh PT, karena sudah ada perjanjian tersebut. Nah, terus selanjutnya ada pihak kedua bersedia untuk bekerja sekuat tenaga dan kemampuannya dan memberikan yang terbaik kepada perusahaan sesuai dengan instruksi pihak pertama melalui pejabat perusahaan yang ditunjuk. Selanjutnya itu, apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian sebelum tanggal berakhirnya perjanjian, maka wajib membayar sisa kontrak dan harus menyampaikan melalui surat paling lambat tanggal sekian-sekian. Nah, di sini juga ada tanda tangan kita tentunya, dan juga tanda tangan manajer memakai materai. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas materi berikutnya, yaitu analisis praktek PKWT.
Nah, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya dalam Per-PPU 02 Tahun 2022. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu mengubah dan menyederhanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua itu menghapus batasan maksimal perpanjangan PKWT sehingga menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan sistem kontrak oleh perusahaan. Nah, berdasarkan regulasinya tersebut, praktik PKWT seharusnya yang pertama itu transparan. Sebenarnya PKWT itu harus transparan dan jelas dari awal. Yang kedua, hanya digunakan untuk pekerjaan tidak tetap dan atau bisa disebut tidak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, menghormati hak-hak pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, dan waktu istirahat. Yang selanjutnya ini, namun tapi ya, kenyataannya itu berbeda. Yang pertama itu banyak sekali ya, menurut saya banyak sekali perusahaan menggunakan PKWT itu untuk pekerjaan yang tetap atau yang seharusnya itu menggunakan PKWTT, bukan PKWT. Tapi banyak perusahaan walaupun pegawainya itu kontrak atau dalam jangka waktu yang sebentar, tapi mereka malah menggunakan PKWTT, bukan PKWT. Nah, yang kedua itu buruh kontrak sulit mendapat status pekerja tetap meskipun masa kerja sudah bertahun-tahun karena masih menggunakan surat PKWT. Nah, yang ketiga ini ada kurangnya pengawasan menyebabkan pelanggaran tidak ditindak. Nah, selanjutnya itu masih analisis praktek PKWT. Jadi meskipun secara hukum aturan PKWT sudah jelas, namun dalam praktiknya masih banyak penyimpangan. Nah, oleh karena itu pengawasan dan kesadaran etika bisnis sangat penting agar prinsip keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dapat dijalankan dengan benar. Baik, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sebagai penutup. Nah, PKWT ini sah digunakan selama sesuai hukum dan etika bisnis. Yang kedua itu, saya akan menyampaikan perusahaan seharusnya lebih transparan dan adil dalam menerapkan sistem kerja kontrak. Nah, yang ketiga ini, pekerja juga perlu memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani PKWT-nya. Nah, sekian, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.